perjumpaan kembali dengan Tajuk Show. Kita menghadirkan narasumber yang berasal dari Ketua Keluarga Besar Alumni Universitas Gadjah Mada. Pembahasan kita pada saat ini adalah menggali sisi keterlibatan anak rantau dalam pengembangan dan pembangunan otonomi daerah di kampungnya masing-masing. Ya mungkin kita langsung saja, apa kabar Pak Bulus Yanipar? Baik, sehat. Saya ya. Kita tahu Bapak adalah Ketua Keluarga Besar Alumni Universitas Gadjah Mada. Boleh sedikit ceritakan apa yang menjadi latar belakang terbentuknya wadah Keluarga Besar Alumni ini? Ya, sebelumnya Horas, Pak Trisno dan juga Dr. Jonas dan kru Tajuk Show ya. Luar biasa ini kami bisa diundang di acara sebesar ini. Sedikit mengenai Keluarga Besar Alumni Gadjah Mada yang lebih sering disingkat Kagama, dan saat ini Ketua Kagama Nasional itu adalah Pak Ganjar Pranowo, dan anggotanya juga termasuk Pak Jokowi dan yang lain-lain. Jadi keberadaan alumni di Sumatera Utara di tahun 70-an, 80-an sebetulnya sudah ada wadahnya, tetapi ada fase di mana dia mengalami pelambatan aktivitas, dan kemudian sekitar 2016 ada pergantian pengurus di Kagama Provinsi, dan saat itu juga dilantik beberapa pengurus cabang-cabang yang sudah siap, dan waktu itu kita dari Siantar Simalungun juga saya dipercaya menjadi Ketua Kagama Siantar Simalungun. Kalau diambil dari sisi keberadaan anggota-anggota kagamanya atau alumninya gitu, Bapak setuju nggak misalnya tentang konsep otonomi daerah bahwa alumni-alumni itu harus membangun daerahnya masing-masing? Dia bicara mengenai otonomi daerah kan memang ini sebuah roh dari sistem pemerintahan. Pada tahun, kalau saya nggak salah ingat, 1999 keluarlah undang-undang yang baru otonomi daerah, kemudian disusul 2002 undang-undang pemerintahan daerah. Iya. Jadi bicara otonomi memang ini lebih gagasannya untuk menggalang kemandirian dari daerah itu sendiri. Jadi harus ada sinergi di antara pemerintah daerah, unsur-unsur pemerintah daerah dengan masyarakatnya. Dalam hal ini tadi karena kita ingin juga mengajak para perantau kan. Jadi mungkin yang secara khusus kita harapkan dari anak rantau, barangkali kita yang di sini harus beri motivasi pada mereka gitu kan. Nah, motivasi ini kan bisa beragam. Ada yang kepentingan bisnis, ada juga yang sosial dan lain-lain gitu kan. Dari alumnus Universitas Gadjah Mada sendiri bisa kita ketahui berapa persentasinya yang setelah lulus balik ke daerah kampung halamannya, dan berapa persen dia merantau untuk bertarung hidup mencari kehidupan di daerah lain, di kampung orang lain? Sangat sedikit sebetulnya yang kembali ke sini. Kira-kira faktor terbesarnya kenapa harus merantau gitu? Ya mungkin itu lebih banyak pertimbangan subjektif ya, dengan kondisi yang dialami semasa kuliah, kemudian saat mencari kerja gitu. Barangkali aja peluangnya lebih banyak di daerah lain ya kan. Kadang-kadang ada juga faktor destiny hidupnya gitu kan. Itu ada itunya nggak, misalnya di ADRT-nya tentang pembangunan daerah itu? Oh ada. Kagama sendiri tidak hanya untuk silaturahmi, tetapi juga untuk turut serta dalam menjadi konseptor, bahkan juga pelaku untuk masalah-masalah pembangunan di daerah kita ini. Kalau untuk di Siantar udah pernah ada dari kagamanya atau sumbangsihnya gitu ya sesuai dengan ADRT-nya Kagama tadi? Iya, kita pernah nggak persis di kota ini, tapi pernah di daerah seperti Rambong Merah melakukan riset, melakukan pendampingan terhadap para pengrajin ulos. Kemudian di daerah Simalungun atas juga ada masalah-masalah pertanian. Kita juga selalu infokan kepada yang ahli di bidangnya ya. Ada masalah misalnya dengan hama yang nggak bisa diatasi. Jadi dari sana nanti datang Itu tanpa diminta menawarkan diri atau diminta itu biasanya?
biasanya kita diminta supaya peka terhadap situasi yang ada, lalu kita kalau kita nggak bisa atasi sendiri, kita inikan ke Kagama Sumut atau bahkan ke Kagama Nasional pusat. Ya kira-kira dari sisi sedang gencar-gencarnya undang-undang otonomi daerah ini, kita pingin sebenarnya orang-orang yang potensial, anak kampung daerah masing-masing itu ya kembali membangun daerah atau kampungnya sendiri. Ini sebenarnya lebih dikenal waktu istilahnya Raja Inal, Raja Inal Siregar, Marsi Pature Hutan Adik. Jadi kira-kira menurut Pak Bulu sendiri, agar alumni UGM yang dalam tanda petik anak rantau di kampung orang bisa kembali peduli dengan kampungnya atau daerahnya, kira-kira ada perlu daya tarik pemerintah itu sendiri atau enggak? Gitu. Oh iya, itu sangat, karena ini kan soal komunikasi. Pengalaman saya dengan bergaul dengan anak-anak rantau Siantar melalui Facebook gitu ya. Mereka sebetulnya sangat peduli dengan kota kita ini. Memang kalau kita bicara tadi peran perantau dalam rangka pembangunan otonomi daerah, kalau kita hanya bicara dari sudut yang terukur gitu kan, karena pembangunan itu sebetulnya kan ada ukuran-ukuran, tapi banyak sisi-sisi lain yang menarik sebetulnya dari peran perantau. Jadi kalau kita melihat dari amanah Undang-Undang Otonomi Daerah tahun 2002 itu, di situ ada dibilang peningkatan kualitas SDM. Apa memang perlu ya di birokrasinya bahwa ini termasuk sudah menjadi salah satu program yang diakomodir melalui salah satu juga dari organisasi perangkat daerahnya, itu bagaimana menurut Pak Bulu sendiri? Oh itu sudah pasti, dan itu kan sudah kita rasakan ya. Terutama kalau dalam hal rekrutmen ASN sekarang, daerah kan tidak bisa lagi seperti dulu gitu ya. Pusat sudah mengontrol, ujiannya juga sudah lebih ketat gitu kan. Itu salah satu penguatan otonomi daerah juga ya. Artinya beberapa kewenangan yang patut diduga bisa diselewengkan diawasi oleh ketat oleh pemerintah pusat. Hanya saja memang dalam hal lain dari selain sisi rekrutmen kan, perlu nggak menurut Pak Bulus bahwa di samping dari sisi SDM pemanfaatan potensi-potensi anak rantau, kita juga harus melihat nih sisi dari investasinya gitu. Sekarang kan sudah ada istilahnya OPD, organisasi perangkat daerah pemerintah yang membidangi investasi ya. Menurut Bapak itu memang sudah kebutuhan untuk menarik perhatian anak rantau atau gimana gitu? Ya kalau secara formalistik dia sudah ada. Sudah ada. Tapi tadi seperti saya katakan, komunikasi yang baik itu dengan anak rantau itu kadang belum terjalin dengan baik. Sehingga banyak ide-ide kreatif misalnya yang dari anak rantaunya tidak signifikan dia bisa masuk ke daerah. Apa program-program yang harus dikerjakan terhadap misalnya anak-anak rantau? Ya itu mungkin kalau kita berpikir secara struktur formalistis ya memang bagus itu. Tapi sebetulnya soal komunikasi itu kan hanya soal the willingness to do it gitu loh. Keinginan berbuat gitu. Ini dari sisi pemerintahnya atau anak rantaunya ini? Dari pemerintah sebenarnya. Dari pemerintah ya. Kalau anak rantau itu pasti ya. Pasti ada yang keinginannya untuk berbuat baik di kotanya asalnya. Terlepas dari sisi pemerintahannya untuk membuat daya tarik pada anak rantau, kira-kira Pak Bulu sendiri ada nggak menyampaikan inspirasi atau aspirasinya? Ya jangan lihat pemerintahnya, tapi lihatlah ini kampung kita butuh kalian gitu. Kira-kira ide-idenya bisa disampaikan Pak Bulu gitu. Ya memang kita harus selalu seperti itu berpikirnya. Artinya tidak boleh hanya mengandalkan sisi formil di pemerintah. Pernah di luar Kagama pun pernah kita lakukan. Pernah kita lihat Taman Makam Pahlawan nggak terurus. Iya.
Kemudian ada ide waktu itu tahun 2013, bagaimana kalau kita dibantu anak rantau, kalian yang di shelter jadi eksekutor, kami yang nyari dana, kita rehab lah itu tempe. Ya kita kerjakan sendiri setelah minta izin dari pemerintah daerah, dari wali kota. Itu banyak yang kita kerjakan juga. Kalau yang begitu gitu langsung gampang urusannya atau Gampang. masih panjang lagi birokrasi? Waktu itu gampang karena langsung saya ada Pak Hulmannya, saya jelaskan bahwa ini murni dananya tidak ini kita dari Pemko, bahkan dari warga Siantarnya. Jadi murni, kalaupun ada warga Siantar yang nyumbang, dia lewat Facebook. Kita mau begini, momen obrolan kita ini kalau boleh gitu dari Pak Bulus sendiri bisa sampaikan apalah kata-kata motivasinya gitu biar anak-anak rantau itu ya peduli dengan Siantar Simalungun ini. Silakan Pak Bulus sampaikan. Iya, kepada anak Siantar dimanapun berada yang ada di perantauan di seluruh dunia, terutama bagi kaum muda yang milenial, saya tahu banyak itu yang ada di luar negeri juga. Siantar ini telah memberangkatkan Anda untuk barangkali menjalani pendidikan sampai pendidikan tinggi di kota lain. Coba bayangkan ya, itu miliaran tiap tahun uang dari Siantar dikirim waktu Anda bersekolah kemana-mana. Ada yang di Jogja, ada yang di Bandung, bahkan ada yang di luar negeri. Nah kalau saatnya sekarang Anda mengalami peningkatan taraf hidup, mulai merasa sukses ya, apalagi sudah mulai mapan finansialnya, ya tidak ada salahnya memperhatikan orang-orang di Siantar, mulailah dari keluarga sendiri ya. Barangkali itu yang bisa sampaikan Oras semua untuk anak rantau. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Bulus untuk waktu termasuk sumbangsi obrolan dan pembahasan kita pada saat ini. Semoga apa yang kami obrolkan, apa yang kami bahas adalah lebih berdaya guna untuk menarik spirit anak rantau demi membangun daerahnya masing-masing. Sekian dulu perjumpaan kita di episode Tajuk So kali ini. Mantap Tajuk So.